Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini kami akan belajar firman-Mu karena kami membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memahami firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 29 Juli 2021 kita akan belajar dari Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama. Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama. Judulnya adalah bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada istilah dari orang Jawa yang berbunyi demikian. Ojo tangi awan, rezekimu ditotol pitik. Ojo tangi awan, rezekimu ditotol pitik. Ya, artinya apa? Jangan bangun siang, nanti rezekimu dimakan ayam. Apa benar istilah itu? Dalam beberapa bidang pekerjaan itu benar. Misalkan orang berjualan. Kalau dia bangun siang, jualan, misalkan dia bangun jam 8 misalkan gitu ya. Nah, itu orang-orang yang akan membeli dagangannya, jualannya pagi-pagi kan tidak bisa. Akhirnya orang-orang itu tidak jadi membeli, tapi mereka membeli ke orang lain yang sudah buka, yang sudah berjualan, kan demikian. Jadi ojo tangi awan, rezekimu ditotol pitik. Nah, itu rezekinya sudah diambil, sudah dibagikan ke orang lain karena bangun terlalu siang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata bangun pagi itu bukan hanya dianjurkan oleh orang-orang zaman modern, tetapi juga pada zaman dulu masalah bangun pagi ini sesuatu yang memang penting. Memang penting. Contoh ya, misalkan Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh itu. Bangun pagi-pagi. Ya, pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah menyendiri di sebuah bukit atau tempat untuk berdoa. Ini salah satu contoh yang luar biasa. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana ada contoh yang lain, yaitu Yosua. Yosua 3 ayat yang pertama bunyinya demikian. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, yang dinamakan pagi-pagi itu di dalam bahasa Ibrani itu boker. Boker. Itu sebetulnya secara literal artinya sebelum atau menunjuk kepada sebelum matahari berada di puncak. Tapi kata ini biasa dipakai diartikan fajar. Ya, fajar. Ada dua hal yang tersirat dari pagi-pagi ini, dari bangun pagi-pagi ini. Ada dua hal yang tersirat yang akan kita pelajari. Yang pertama, ini merupakan tindakan semangat dan penuh iman. Setelah mendengar sesuatu yang jelas di situ merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Sekali lagi yang pertama, ini merupakan tindakan semangat dan penuh iman setelah mendengar sesuatu yang merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Perhatikan pasal 2 ayat 24. Demikian. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ini informasi yang diberikan oleh orang-orangnya Yosua kepada Yosua. Karena dia mendengar ya dari orang-orang atau penduduk Yosua bahwa ada sesuatu yang akan menimpa mereka. Dan ini ditangkap sebagai tanda bahwa Tuhan menyerahkan Yeriko ke tangan orang Israel.
Dan berita itu disampaikan kepada Yosua. Demi mendengar berita itu, maka Yosua bangun pagi-pagi. Ini tindakan yang penuh semangat dan penuh iman. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, walaupun mereka harus menyeberang Sungai Yordan dulu itu peristiwanya. Tetapi kalau kita perhatikan konteksnya kan mendengar berita yang menggembirakan itu, lalu besoknya bangun pagi-pagi. Itu kan konteksnya cocok, yaitu penuh semangat dan iman untuk segera bertindak, walaupun harus menyeberangi Sungai Yordan terlebih dahulu. Karena Yosua beriman bahwa Yeriko itu akan diserahkan kepada bangsa Israel. Maka dia tidak ragu-ragu untuk bertindak. Dia tidak menahan bangsa Israel untuk bertahan di situ terus-menerus lama, menunggu kekuatan atau apa. Tidak, tapi karena dia sudah punya iman dan semangat, maka dia bangun pagi untuk mengajak bangsa Israel, ayo pergi, ayo berangkat, ayo maju. Walaupun sekali lagi mereka harus menyeberang Sungai Yordan terlebih dahulu. Intinya adalah tindakan semangat dan penuh iman. Yang kedua, bangun pagi-pagi ini sesuatu tindakan yang menguntungkan sebetulnya ya. Yang menguntungkan. Karena apa? Karena mereka bisa sampai ke tempat yang dimana mereka harus menginap lagi. Jadi kalau mereka menginap sebelum malam kan mereka bisa menginap dengan baik. Bisa istirahat dengan baik. Itu yang kita perhatikan di pasal 3 ya, ayat yang ke-1 tadi. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Nah, ini kan ada kesempatan untuk bermalam. Menyeberang Sungai Yordan itu bukan perkara ringan. Sungai Yordan ya pada saat itu ya cukup dalam, cukup lebar. Kalau perkembangan zaman sekarang, geografi sekarang ya tentu ada bagian-bagian tertentu yang bisa dilewati. Tapi ya zaman dulu ya untuk melewati menyeberang Sungai Yordan itu bukan perkara ringan. Bahkan kadang-kadang Sungai Yordan itu bisa meluap dalam tiba-tiba meluap, bisa terjadi seperti itu. Jadi memerlukan tenaga, memerlukan kekuatan. Nah, mereka harus menginap. Bayangkan kalau kemudian mereka langsung menyeberang. Mereka misalkan dari Sitim sampai Sungai Yordan langsung menyeberang. Betapa capeknya. Makanya bangun pagi-pagi supaya bisa sampai di tempat itu sebelum malam. Sehingga di malam itu mereka bisa menginap. Ya, menyusun kekuatan kembali. Tubuh menjadi segar kembali. Kan demikian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, intinya adalah kalau bangun pagi-pagi itu ada keuntungan. Ternyata masalah bangun pagi-pagi juga hal yang penting bagi kita pada zaman sekarang. Ketika kita bangun pagi kan pikiran masih segar. Ketika kita bangun pagi, maka kita bisa mengisinya dengan firman Tuhan. Kita bisa mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu kan masih segar. Sebelum pikiran ini terisi oleh hal-hal yang lain, termasuk hal-hal duniawi atau sekuler yang kita jalani di hari itu. Sebelum itu, maka pikiran ini diisi dulu dengan firman Tuhan. Itu akan menolong kita untuk kita bisa bertindak bijak, bisa bertindak baik dan tentu benar. Karena firman Tuhan yang tertanam di dalam pikiran kita dan kemudian tentu dalam hati kita, itulah yang akan mengingatkan kita di hari itu khususnya. Jadi bangun pagi-pagi itu diisi dulu dengan firman Tuhan. Bangun pagi-pagi kemudian diisi dengan rencana-rencana. Bapak Ibu, merencanakan sesuatu itu paling baik itu pagi.
pagi. Sebelum ada rencana-rencana yang lain, itu kalau mau merencanakan sesuatu, itu baik pagi hari. Itu jernih pikiran kan. Jadi masih masih jernih lah untuk berpikir, masih bagus gitu ya. Itu. Jadi untuk merencanakan apa di hari itu, maka bangun pagi-pagi supaya ya rencana itu menjadi rencana yang memang efektif untuk kita lakukan. Kalau bangun pagi-pagi kan bisa melakukan aktivitas lebih banyak dan lebih menguntungkan tentunya. Tadi saya kasih contoh kalau orang berjualan bangun siang ya para pembeli itu sudah membeli barang-barang di tempat lain. Jadi bisa melakukan aktivitas lebih banyak dan lebih menguntungkan. Udara masih segar. Ya, kalau bangun pagi, misalkan berangkat kerja itu udara masih segar. Belum dipenuhi dengan polusi yang banyak itu ya, dengan polusi udara itu. Udara masih segar. Jadi kita bisa menghirup udara yang segar. Juga kalau bangun pagi, kesempatan akan lebih banyak. Kesempatan akan lebih banyak. Kita memiliki banyak kesempatan untuk melakukan A, B, C, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, itu sesuatu yang sangat penting. Jadi ketika kita bangun pagi, maka kita bisa mengerjakan hal-hal rohani dan juga nantinya hal-hal sekuler yang mengikutinya. Dan semuanya jauh lebih baik daripada kita bangun siang karena pikiran segar, kekuatan masih ada fresh, tubuh masih fresh, bisa mengisi dengan firman Tuhan. Jadi jauh lebih baik. Demikian juga dengan Yosua, karena semangatnya dan imannya, maka dia bangun pagi-pagi. Dan dia tahu bahwa itu memberi keuntungan baginya dan bagi bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, jadi perkara bangun pagi-pagi ini bukan perkara jasmani semata ya, tetapi ini merupakan nasihat yang ya sebaiknya bisa dilakukan oleh kita sehingga kita bisa melakukan banyak hal yang berguna. Dan ketika ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, kita bisa mengambilnya lebih banyak. Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang mau bangun pagi, maka Tuhan juga akan bisa memberikan keleluasan bagi kita untuk mendapatkan ini dan itu. Jadi, mari kita lakukan itu. Mari kita lakukan itu. Seperti Yosua dengan semangat dan imannya, dia bangun pagi-pagi dan mendapat keuntungan ketika dia melakukan aktivitas. Demikian juga dengan kita. Bangun pagi-pagi. Isi dengan firman Tuhan, isi dengan rencana-rencana yang baik, kemudian lakukan aktivitas yang akan memberikan keuntungan banyak kepada Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, perintah yang mungkin menurut kami sederhana tetapi sungguh penting bagi kami. Supaya kami bisa melakukannya, Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa